Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siswandi, MPN 2020 22036. Saya prodi S1 Perawatan reguler B. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing, dosen penguji. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi tahun 2021. Latar belakang, menurut WHO memperkirakan sekitar 1 miliar manusia akan terinfeksi bakteri penyebab tuberkulosis paru di antara 2002 sampai 2020. Dengan kata lain, penambahan jumlah orang terinfeksi mencapai lebih dari 65 juta per tahunnya. Dan biasanya 12% dari orang yang terinfeksi bakteri penyebab tuberkulosis paru akan menderita sakit dan sejumlah 40%-nya berakhir dengan kematian. Menunjukkan bahwa tuberkulosis paru membunuh sekitar 2.000 jiwa setiap harinya. Elian 2008. Rumusan masalah berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap dalam memperlaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi. Tujuan penelitian. Di sini ada tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi tahun 2021. Tujuan khusus untuk mengetahui gambaran pengetahuan keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi tahun 2001. Untuk mengetahui gambaran perilaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi tahun 2021. Di sini ada untuk mengetahui hubungan sikap keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi tahun 2021. Manfaat penelitian bagi Puskesmas Putri Ayu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Simpang Putri Ayu dalam menangani permasalahan tentang penyakit tuberkulosis paru yang banyak terjadi di masyarakat. Bagi Dinkes Jambi, itu diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan dalam menangani permasalahan tentang penyakit tuberkulosis paru yang banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis tentang hubungan pengetahuan dan peran keluarga dengan perawatan dan penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi tahun 2021. Nah, di sini ada konsep teori. Konsep teori yang pertama itu konsep tuberkulosis paru, yang kedua konsep perilaku, yang ketiga ada konsep pengetahuan, dukungan keluarga, dan konsep sikap. Selanjutnya, nah di sini ada kerangka teori. Faktor predisposisi itu meliputi pendidikan, pengetahuan, ekonomi, sikap, persepsi, keyakinan, kehendak, dan motivasi dan nilai. Selanjutnya, ini ada faktor pendukung. Faktor pendukung tersedianya sarana kesehatan, akses ke sarana kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat, pemerintah, dan kesehatan. Terus ada keterampilan yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya, itu ada faktor penorong. Faktor penorong itu meliputi keluarga, teman, guru, majikan, tugas kesehatan, petugas dukungan sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, nah dari 3 faktor tersebut itu
ada perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu pencegahan penularan tuberkulosis paru dengan keluarga atau dan menyediakan ventilasi rumah dan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya itu memperhatikan secara khusus dengan muntahan atau anggota keluarga yang menderita tuberkulosis paru. Selanjutnya memisahkan tempat tidur, tempat makanan dan pakaian. Selanjutnya melakukan imunisasi dengan orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan penderita. Selanjutnya melakukan penyelidikan dengan keluarga yang seiring dengan kontak dengan penderita secara intensif setiap 3 bulan. Selanjutnya itu meningkatkan pengetahuan mengenai cara pencegahan penularan TBC seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah, menggunakan masker ketika kontak dengan penderita BCG pada bayi, dan menyediakan tempat dahak dan memperhatikan minum obat. Ya. Kerangka konsep. Nah, di sini kerangka konsep yang diambil mengacu pada kerangka teori tentang perilaku kesehatan menurut Mojo 2010. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, pendidikan, umur, dan jenis kelamin, status sosial. Kemudian faktor pendukung yaitu meliputi tersedianya sarana kesehatan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan bagi masyarakat. Dan faktor pembuat itu faktor pembuat yang meliputi yaitu peran kesehatan, teman, pengalaman, dan dukungan keluarga. Pada penelitian ini, peneliti tidak memiliki semua faktor. Hanya faktor predisposisi meliputi pengetahuan dan sikap yang peneliti pilih. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti secara teoritis atau praktis. Secara skematis, kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada kerangka konsep, yaitu ada konsep variabel independen dan variabel independen. Variabel independen itu meliputi pengetahuan dan sikap, sedangkan variabel dependen itu meliputi perilaku keluarga. Di sini ada definisi operasional, itu ada nomor, variabel, definisi operasional, alat ukur, skala, cara ukur, hasil penelitian, ukur penelitian. Nah, di sini ada variabel dependen. Variabel dependen itu perilaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru. Nah, sedang ini definisi operasionalnya itu upaya melakukan keluarga dalam mencegah penularan tuberkulosis paru dari salah satu keluarga yang menderita tuberkulosis paru. Nah, alat ukurnya yang saya gunakan itu alat lembaran checklist. Terus cara ukur observasi, skala ukur itu ordinal. Nah, ini hasil ukur penelitian itu 2 sama dengan baik jika lebih dari 9,07. Nah, sedangkan 1 sama dengan kurang dari 1 kurang baik jika kurang dari 9,09. Di sini ada hipotesis yang saya gunakan adalah hubungan antara pengetahuan dan sikap keluarga dengan perilaku keluarga dalam melakukan pencegahan penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi tahun 2021. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu yang meliputi yaitu Kelurahan Lego, Murni, Solok Sipin, dan Sungai Putri. Nah, sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Februari sampai tanggal 12 Maret 2021. Desa penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif, adalah penelitian yang menggambarkan atau
menjelaskan tentang data-data dari lapangan. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan cross seksional. Metode penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi atau hubungan antara variabel dependen dan variabel dependen yang dilakukan secara sesama atau sekaligus dengan waktu yang sama. Mojo 2010. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang memiliki anggota keluarga yang menderita TB paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu sebanyak 77 penderita. Nah, sampel ini adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti. Nah, dan dianggap melewati seluruh populasi. Nah, pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel secara acak dan mempertimbangkan karakteristik tertentu berdasarkan objek peneliti. Instrumen penelitian digunakan adalah kuesioner. Instrumen dalam penelitian ini berbentuk kuesioner yang terdiri dari 3 variabel, yakni pengetahuan sikap dan perilaku. Sebelum kuesioner disebarkan, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu rencana akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rawasari, Kota Jambi, karena Puskesmas tersebut memiliki kriteria dengan Puskesmas Putri Ayu, seperti memiliki jumlah penderita tuberkulosis terbanyak berdasarkan ketentuan dari nilai tabel coefficient R dan tabel dengan jumlah responden uji validitas 10 dan digunakan rumus DF tambah sama dengan N kurang 2. Diperoleh nilai R tabel yaitu 0,707 yang diperoleh dari tabel nilai R reduce moment dapat disimpulkan. Nah, di sini ada analisa data univariat, analisa yang dapat dilakukan secara univariat, yakni untuk menyederhanakan atau memudahkan interpretasi dan data dalam membentuk penyajian baik tekstual maupun faktual menurut variabel yang diteliti. Itu selanjutnya analisis bivariat. Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik, Chi-square. Tabel yang silang tidak kepercayaan dari 95% dengan menggunakan analisa komputerisasi dengan batas maksima 0,05. Jika P value kurang lebih dari 0,5 berarti ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Itu putusan H dan diterima dan di HO ditolak. Jika P value kurang dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Lanjut. Di sini ada etika penelitian. Masalah etika penelitian ini, keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dan dalam penelitian. Mengingat penelitian keperawatan berhubungan dengan manusia, maka di segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut, yaitu informed consent. Nah, informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. Lanjut. Anonymity ini tanpa nama. Nah, masalah etika keperawatan
merupakan masalah yang memberikan jaminan atau penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembaran alat ukur dan hanya menulis kode pada lembaran pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan. Privasi itu menjaminkan dalam menggunakan subjek penelitian yang mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan. Kerahasiaan itu masalah ya, ini merupakan masalah etika dengan menjaminkan kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Nah, di sini daftar pustaka. Selanjutnya terima kasih. Inilah hasil dari pemaparan saya kepada dosen penguji. Saya persilahkan. Terima kasih terhadap Ananda Andi Siswandi telah memaparkan hasil dari penelitiannya. Baiklah, dapat saya simpulkan tadi bahwa yang diteliti oleh Ananda itu sangat bagus sebenarnya untuk diteliti, karena memang kasus tuberkulosis itu sangatlah berbahaya dan sangatlah diperhatikan oleh pemerintah pada saat ini, khususnya pada Kota Jambi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ananda, dari pemaparan Anda tadi, nah, apa penyebab Anda untuk mengangkat judul ini, dan dari mana Anda mendapatkan permasalahannya, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan judul yang Anda terapkan ini? Terima kasih. Terima kasih kepada dosen penguji. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Itu masalah. Nah, mengapa saya mengambil tentang kasus tuberkulosis ini? Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2016, hasil perkiraan suspek penyakit tuberkulosis ini di Kota Jambi itu telah mencapai target 75%. Nah, pada tahun 2013, jumlah suspek penderita tuberkulosis paru ini berjumlah 9.165 dan pencapaian BTA positif sebanyak 685. Pada tahun 2014, jumlah suspek penderita BTA positif sebanyak pada tahun 2014, jumlah suspek penderita tuberkulosis paru berjumlah 9.391 dan pencapaian BTA positif sebanyak 593 pada tahun 2015. Nah, jumlah suspek penderita tuberkulosis paru berjumlah 9.616 dan pencapaian BTA positif sebanyak 553. Nah, ini dari profil kesehatan Kota Jambi Pak 2015. Di sini saya tertarik dengan mengangkat judul dengan masalahnya berdasarkan uraian data belakang Pak. Disebutkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku keluarga dan melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. Nah, di sini Pak, di Puskesmas Putri Ayu ini angka pasien yang positif BTA yang positif itu mencapai target tinggi Pak. Itu yang paling banyak, sekitar 77 pasien Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian Ananda. Itu sangat cukup yang Ananda sampaikan. Bapak berharap agar dari penelitian ini agar bisa dilanjutkan untuk kedepannya lebih mendalam lagi. Ya. Nah, karena di penelitian ini masih banyak kekurangannya, Ya, terutama dalam menentukan pengetahuan dan sikap. Ya. Itu kan kita harus menelitinya langsung ke keluarganya masing-masing. Ya, Pak. Nah, apakah memang mereka sudah mengetahui tentang tuberkulosis itu atau tidak? Nah, jadi untuk Ananda selanjutnya mohon diperdalamkan lagi dan dibimbing oleh pembimbingnya nanti
Nah, jika sudah lengkap nanti, maka kita akan bertemu di lain waktu, yaitu sidang nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, inilah hasil pemaparan proposal saya. Adapun ucapan yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.